pertanyaan nih ya, pertanyaan yang lebih serius. Malam Ko Jogi, lebih tertarik beli saham Bevin atau obligasi Bevin? Wah, ini pertanyaannya udah langsung analisis nih, Abdullah. Kalau gua perhatiin ya, kalau gua perhatiin tuh gini, kan laporan pembiayaan kendaraan untuk bulan Februari itu udah keluar dari Bevin gitu ya. Kalau dilihat-lihat Februari itu biasanya bulan yang paling sepi. Bulan yang paling sepi aja pembiayaan Bevin itu kemarin 2 triliun lebih dikit lah. Nah, kalau kita compare sama bulan yang paling rame, which is itu biasanya ada di kuartal 4 ya, Oktober, November, Desember. Itu tahun lalu kuartal 4 2022 average pembiayaan sebulan itu kurang lebih 2,1 triliun. Jadi artinya Februari 2023 yang notabene itu bulan yang biasanya paling sepi dalam satu tahun, itu aja udah 2 triliun lebih dikit. Which is equal dengan bulan teramenya dia gitu kan di Oktober, November atau Desember. Jadi kalau ini kita calculate gitu ya, anggaplah sama gitu, konsisten gitu kan. Apalagi kan menjelang Lebaran biasanya tuh orang permintaan ke kendaraan, terutama kendaraan second juga ya, termasuk kendaraan baru itu meningkat karena orang biasanya pakai gitu buat mudik gitu kan. Nah di situ menjelang Maret April itu juga potensi masih terus naik untuk pembiayaannya, karena kan si Bevin porsinya sekarang 60 hampir 70% tuh kendaraan second, 15%an alat berat, which is masih keep growing gitu. Kalau di awal tahun ini dari pertambangan juga masih tetap pakai karena ada backlog kan. UT sendiri kan untuk alat beratnya dia targetin masih naik target penjualannya ya. Sama 11%an lagi tuh ada di kendaraan roda 2 gitu, sama sisanya kecil lah di properti dan syariah, pembiayaan syariah. Nah dari situ kalau kita calculate setiap bulan pembiayaan 2 triliun, berarti kan tahun ini bisa sampai 24-25 triliun. Which is itu kalau di compare dengan pembiayaan full year tahun lalu 2022 nih, Bevin ini kan hampir 20 triliun. Berarti itu bisa sesuai target dari manajemen, di mana tahun ini itu paling nggak naik 25% target pembiayaannya. Jadi kalau 20 triliun naik 25%, berarti kan 25-an triliun itu rasanya untuk 2 bulan pertama ini kelihatan masih on track. Nah kalau misalnya memang labanya pendapatannya naik 25%, nah berarti kan estimate labanya berapa? Mungkin kemarin itu di estimate bisa sampai 2,3 triliun or more gitu ya. Nah dari situ teman-teman bisa lihat tuh, berarti kalau tahun lalu dengan posisi segitu harga sahamnya begonoh gitu kan. Nah tahun ini dengan estimate naik 25%, yang bottom line-nya bisa lebih baik lagi, itu harusnya harga tentu sudah di atas harga tahun lalu ya kan. Nah teman-teman mungkin bisa baca beberapa research sekuritas ya. Kalau dari kita Trimegah kan targetin Rp1.900 untuk full year 2023. Ada beberapa sekuritas juga yang targetin 1.800. Nah, more or less di angka mendekati 2.000 lah. Itu angka yang paling konservatif ya, dalam arti itu memang berkembang karena dari bisnisnya gitu, bukan belum dikonekin maksudnya digital lah, ya sesuatu yang canggih gitu ya, maksudnya itu kan belum dilihat dari sananya. Tapi memang yang dirasakan oleh user gitu di lapangan itu ternyata proses approvalnya memang lebih cepat, karena ada beberapa kayak appraisal gitu, penilaian misalnya itu biasa kalau perusahaan multi finance kan pakai third party. Nah kalau ini ada tim sendiri, jadi makanya gerakannya bisa lebih cepat, langsung reportnya ke Bevin cepat, approvalnya, pencairan dan lain-lain itu semua dirasakan, dianggap excellent lah gitu, lebih baik dibandingkan multi finance yang lain. Mungkin juga kalau compare ke beberapa nama gede, mungkin bank Big Four salah satunya lah ya, yang punya pembiayaan juga gitu kan, dengan jumlah pembiayaan yang sebenarnya tuh kayak 50% lebih tinggi ya, 30 triliun lebih, tapi ternyata bottom line-nya sama. Nah berarti kan sebenarnya di satu sisi bisa dikatakan Bevin ini lebih efisien lah kalau kita compare kan. Nah dari situ sebenarnya ya dengan potensi saham ini masih keep growing bisnisnya 25% di tahun 2023, itu kan akan ada potensi di capital gain-nya lebih baik
dibandingkan hanya mungkin membeli bonds-nya. Itu kalau kita compare-comparean return-nya. Tapi memang kalau mempertimbangkan mitigate risk-nya, nah itu kan beda hal. Kalau harga saham kan tentu ini ya volatile banget kan. Kalau bonds-nya Bevin kan dengan rating gue agak lupa ya, dia single A plus ya kalau nggak salah. Itu dengan bunga sekian ya kan, dia nggak sampai nanti aku cek lagi ya, aku agak lupa bondsnya berapa, tapi itu kan mungkin 8% less ya, kurang lah sama potong pajak obligasi kan. Jadi sebenarnya itu tergantung preferensi, tapi kalau memang yang mengejar return ya tentu lebih bagus untuk membeli sahamnya gitu dibandingkan dengan membeli bondsnya. Tapi kalau boleh aku kasih insight dikit, bondsnya itu ternyata laku loh gitu. Waktu dia terbitin yang terakhir kemarin, I think dia terbitin ada 2T, itu ternyata demandnya bisa 4T. Nah kan jadi publik sebenarnya menilai Bevin ini menerbitkan salah satu bonds yang lagi baik gitu, diminati gitu ya. Artinya juga mungkin dengan NPL dia yang di bawah 1%, masih cash flow yang solid, bottom line yang masih grow terus, jadi kemungkinan itu kan risknya untuk bonds itu gagal bayar kan sangat kecil. Makanya itu kayak over demand sih waktu kemarin itu ya. Jadi ya menarik. Pertanyaannya udah cukup berat ya Abdullah ya, semoga menjawab. Wah ini ada Om Leo nih, Koko Leo nih, atau Dek Leo nih. Sampai kemarin curhat. Ya kalau kita mah curhat tiap hari ya Koko ya. Nah ini kan IPO enggak sih, ada IPO Gatra ini kan yang lebih logistik ya. I think kayak ada Awan, Gatra, terus ada apa lagi ya satu ya. Gue lihat sih sebenarnya kayak perusahaan-perusahaan yang ini boleh dikatakan mid to small company lah ya. Itu kalau misalnya post IPO gue hitung-hitung kayaknya kan PBV itu udah lebih dari 1 gitu, bisa 2 apa 3 gitu ya. Kecuali Gatra ya, itu dia mungkin post IPO masih PBV-nya 1, lah. Cuman yang gue aneh, ini bukannya julid ya, tapi kayak sejak mungkin teman-teman kan perlu dicek juga kan, kalau misalnya mereka IPO 3 tahun terakhir tuh ada lonjakan nggak sih di dia punya laporan keuangan, biasa kan dipercantik gitu ya. Yang gue agak bingung kayak somehow ekuitasnya kan melonjak bisa double lagi, jadi 2 tahun terakhir tuh kayak naiknya lumayan kenceng gitu, sehingga post IPO dengan perolehan dana sekian gitu bisa kelihatan cukup murah gitu. Padahal kalau dilihat-lihat 2 tahun terakhir itu kok sudah meningkat cukup banyak ya ekuitasnya. Jadi kayak, nah itu yang benar nggak tuh, mungkin harus lebih dibaca lebih detail ya. Ini bukan menjudgment atau apa, tapi kayak hal-hal yang gitu mungkin gue agak menghindari sih. Walaupun ya kalau lihat current situation mungkin kelihatan jadi bagus gitu kan, tapi ya biasanya gue mencoba mencari tahu lebih dalam lagi gitu. Itu ya sekilas yang kemarin gue lihat ya, cuman ya akhirnya gue belum find out lagi sih. Ngomong-ngomong tentang IPO, apa teman-teman udah tahu kayak Merdeka Battery ini kan juga mau IPO ya. Kalau misalnya teman-teman lihat itu udah ada di eIPO, teman-teman bisa beli juga gitu kan lewat eIPO. Nah, udah ada yang cek-cek belum? Kalau misalnya kita lihat ya, ini kan dia terbitin 11 miliar lembar, berarti dia equal to hampir 9T gitu yang dilepas gitu kan, 10%-an dari total saham yang beredar gitu kan. Nah, memang ini cukup hype ya, karena industrinya tuh lagi booming gitu kan. Industri EV di global juga lagi diminati, foreign investornya rasa-rasanya juga cukup sangat tertarik gitu ya dengan saham ini. Terus jadi memang valuationnya kalau dilihat-lihat post IPO dia berapa, 1,3 billion kan ekuitasnya sekarang, plus nanti kalau dapat 9 triliun berarti sekitar
27 ya triliun gitu kan. Kalau dengan market cap 90 triliun ya teman-teman bisa calculate tuh sekitar PBV-nya 3 something ya, ini hitungan kasar aja. Nah, dari labanya juga laba dia kan sekitar mungkin annualized 40 juta, tapi itu hanya mempertimbangkan kan tahun ini, padahal growth-nya itu sangat eksponensial gitu kan, untuk sampai 3-5 tahun ke depan, nah itu lonjakannya tuh bukan yang cuma 100%, tapi bisa eksponensial. Nah, itu yang gue belum lihat projection-nya untuk tahun. Mungkin teman-teman bisa dengar ya pubex-nya di hari Kamis, itu yang akhirnya mendrag sebenarnya valuation-nya cukup atraktif gitu untuk sekarang-sekarang ini ya. Cuman seberapa atraktif nanti kita update lagi. Apalagi yang hype hari ini ya. Hari ini mungkin yang hype itu ada Bukalapak ya. Bukalapak itu cukup cukup tinggi hari ini. Selain memang karena dia udah terlalu new low gitu kan, kalau boleh dikatakan all time low ya, kemarin itu kan sampai kepala 220-an. Sedangkan orang kan kadang-kadang selalu cash reserve-nya 100 berapa posisi terakhir, Rp160 per share gitu kan. Jadi sebenarnya risk-nya kan udah sangat rendah ya. Pendapatan deposito dia kayaknya lumayan naik ya. Dia dapat 500 miliaran dari situ. GMV-nya gitu kan, TPV-nya dia hitungannya juga tetap growth gitu dari sektor yang warungnya ataupun dari yang e-commerce-nya gitu. Cuman memang ada lonjakan ini kayak beban pokok ya, pakai COGS-nya naik gitu, sehingga kalau dihitung-hitung sebenarnya mungkin dia ada kayak masih loss gitu kan 2 triliun, tapi dia memang ada satu yang kita tahu teman-teman ya, investment gain dari BBHI itu kan dia sekitar 3,9 triliun. Jadi sebenarnya dia masih di bottom line-nya, jadi EPS-nya tuh sekarang 19 perak atau equal tuh sebenarnya 2 triliun lah gitu untuk profit tahun 2022 full year. Nah, manajemen kan juga udah estimate 2023 akhir di kuartal 4 itu adjusted EBITDA-nya juga udah bisa positif ya, sama seperti Goto lah. Memang karena dilakukan berbagai efisiensi. Nah, itu yang mungkin kalau teman-teman lihat itu Q2, Q3, Q4 dia punya loss kan makin kecil. Nah, bisa aja untuk tahun ini Q4-nya itu EPS-nya bisa positif gitu ya, tapi memang itu masih agak fluktuatif lah. Di luar juga sektor tech mungkin sekarang agak ribet karena kan yield kemarin itu di US 10-year bonds juga sempat di bawah 3,5% kan. Jadi sebenarnya lumayan ada sedikit lah angin positif ya untuk sektor tech. Makanya ketika buka ini rilis laporan keuangan, karena udah murah juga, jadi direspon positif. MTech juga jadi ikut naik karena satu grup gitu kan. Goto ikut-ikutan naik, tapi apakah ini semua tech? Ya enggak juga, karena kan di beberapa digibank kayak Arto, BBYB itu kan sebenarnya belum terlalu naik ya. Jadi ya ini memang case by case lah, kita harus liatin juga laporan keuangannya membaik atau enggak. Kalau kayak Arto kemarin kan mungkin agak kurang memuaskan gitu, jadi akhirnya market meresponnya masih belum terlalu positif. Kayak gitu tadi. Iya, selain buka lagi bro, apa nih IS, aku sambil baca-baca teman-teman ya komentarnya, gue aja kayak jawab-jawab sendiri. Kalau teknikal teman-teman mungkin seperti biasa ya, sebenarnya itu sangat gampang. Kalau lihat di aplikasi Terima kan kita ada stock analysis kan, itu bisa langsung open chartnya, support and resistnya itu dia langsung otomatis tuh kelihatan. Jadi sebenarnya sangat mudah gitu untuk menemukan support resist. Teman-teman tinggal bisa tambahin indikator, misalnya yang suka Bollinger Band lah gitu kan, untuk mungkin yang saham ranging kan bisa lihat stokastik juga. Mungkin kalau lihat yang lagi trending tuh lebih cocok lihat MACD gitu kan, apakah dia masih uptrend atau enggak gitu, masih di atas atau enggak gitu, atau yang baru mulai golden cross. Nah itu teman-teman semua bisa sebenarnya tinggal lihat di aplikasi Terima ya, jadi itu sangat memudahkan. Dan di Terima Ideas juga ada sih beberapa, kayak sekarang kan beberapa saham yang break dia punya volume
20 hari terakhir gitu, atau yang harganya menembus MA20. Nah, itu kan bisa jadi satu bantuan untuk teman-teman screening ya, biar lebih cepat gitu. Oh, ada yang nanya MPMX. Emang teman-teman di sini banyak yang pegang MPMX. MPMX tuh sebenarnya gimana ya? Kalau untuk consumer, dia kan termasuk consumer cyclical ya. Kita tahu kalau teman-teman lihat yang data penjualan motor tuh terus naik, ya kan. Jadi mungkin tahun ini juga bisa tembus 5 juta unit dan nggak ada tuh masalah-masalah kayak backlog gitu kan. Kemarin mungkin sempat supply di April, Mei tahun lalu gitu ya. Itu sampai Juni, Juli itu kan dia sempat terhambat. Jadi sebenarnya orang banyak SPK beli tapi nggak ada barangnya. Ya jadi revenue-nya nggak ada, sama aja kan kayak ya mau ngapain gitu. Nah sekarang ini kan udah nggak ada isu itu lagi, jadi dia tetap bisa jualan gitu ya. Jualan ya selain klasik gitu, penjualan pasti naik biasanya di menjelang Lebaran gitu kan. Dia punya MPM Ren gitu kan yang kemarin juga udah ini ya dijual ke Karo, dia kan nggak dikonsolidate lagi, jadi dia proporsional tuh dia punya 49%. Ternyata di situ agak growth gitu, double digit kalau nggak salah, single low digit ya, 11% atau berapa gitu dari dia punya revenue. Jadi itu sebenarnya cukup baik gitu, karena selama ini kan mungkin rental itu agak highly cost kan, capex-nya gede karena lo harus ganti mobil terus tiap tahun ya. Tapi sebenarnya marginnya sebenarnya nggak terlalu tebal-tebal amat. Nah, jadi itu ternyata bagus, terus segmen dari penjual motornya juga bagus. Jadi dari beberapa segmen dia cukup growth sih. Nah, dari situ ya kita tinggal tunggu aja. Sebenarnya kan chance-nya ya dia mau RUPS, tapi mungkin RUPS itu lebih bahas ini pergantian direksi ya. Tapi nanti next RUPS-nya lagi untuk pembahasan dividen. Nah, itu yang mungkin teman-teman kan perlu bisa lihat gitu, karena dia punya cash reserve-nya biasa dia dijaga berapa, 2 triliun. Hitung-hitungan sih sebenarnya kalau kalau dia mau bagi at least 150-an perak tuh masih bisa, berarti kan yieldnya tuh lebih dari 10% ya, hitung-hitungan kasarnya lah, karena cash reserve-nya masih sangat cukup. Apalagi dia sekarang dia jual treasury stocknya kan, ada rencana untuk menjual 96 juta lembar. Nah, harga jualnya itu kan juga harus di atas harga pembelian. Average pembelian dia di 930-an something. Berarti kan harus di atas itu dan di atas harga rata-rata 90 hari terakhir. Berarti kan artinya harga tuh di atas 1100 lah most likely gitu kan. Nah, dan juga harus lebih besar daripada harga penutupan kemarin. Nah, itu 3 syaratnya dia baru bisa lepas dia punya treasury stock. Nah, kalau misalnya itu semua terjual, at least dia bisa jual paling cepat 2 minggu ya setelah announcement kemarin tuh, harusnya di akhir Maret ini tanggal 30 atau tanggal 1 April gitu dia bisa tanggal 3 April ya mulai jualan gitu kan, berarti dia potensi dapat 100 M lagi. Jadi cash reserve-nya sebenarnya cukup banyak nih, tinggal dia bagi berapa gitu. Kalau Saratoganya menuntut lebih banyak gitu kan, karena Saratoga kan kita lihat agak ini ya kemarin laporannya turun karena harga saham ininya lah, investmentnya gitu sempat turun kan, soalnya dia marketnya lagi kurang baik. Jadi ya hal-hal seperti itu yang nanti menunjang tuh untuk berapa dividen yang akan dibagi. Tapi hitung-hitungan gue harusnya lebih dari 150 ya. Gitu sekilas tentang MPMX. Nah, kalau ada yang bilang tadi multi finance sebenarnya lebih hanya Bevin yang bagus atau sebenarnya semua gitu ya. Terus nih ada Your Way Car juga nanya, ADMF kan per PBV-nya lebih murah dari Bevin. Iya betul. Jadi memang gini, secara pembiayaan tuh pasti kalau penjualan mobil atau motor naik gitu, otomatis pembiayaan multi finance tuh pasti naik, terdongkrak karena 70% orang Indonesia kan semua pakai kredit gitu ya. Nah, tinggal memang masing-masing ada jagoannya. Kayak ada yang jagoannya di kendaraan roda 4, ada yang baru gitu, ada yang kendaraan roda 4 second, ada yang di misalnya motor gitu kan.
Nah, itu tinggal dilihat mana yang lebih reflect gitu ya, sensitivity-nya jadi ketahuan. Tapi kalau menjawab ADMF itu per PBV lebih murah, betul kan? Cuman mungkin karakteristik yang investor lokal kita gitu ya, mungkin melihatnya kayak saham-saham tuh sebenarnya yang kayak banyak majority-nya orang Jepang, perusahaan Jepang gitu ya, itu mereka kan nggak terlalu aware dengan harga sahamnya gitu, nggak terlalu care gitu. Sebenarnya mereka yang penting menjalankan running the business with very well gitu kan. Jadi bottom line-nya itu tercermin, tapi ya harga saham tuh biasanya nggak terlalu diutak-atik dan memang dia nggak terlalu liquid juga. In term of saham yang beredar di publik ya, itu kan cukup kecil tuh, kurang dari 10% ya kayaknya ADMF ini kan. Mungkin yang teman-teman perlu lihat kalau memang ADMF-nya bagus, ya lihat Bank Danamonnya aja tuh. Bank Danamonnya punya exposure berapa kan di saham ADMF ini kan. Nah, hitung-hitungan aja kalau memang harusnya dia punya berapa persen the market cap-nya berapa. Nah, berarti sebenarnya Bank Danamonnya yang lagi murah atau enggak. Kalau gue sih lebih prefer gitu kalau khusus ADMF-nya. Bank Danamon kayaknya sih cukup quiet cheap gitu untuk beberapa pilihan bank-bank besar ya, karena dia juga bank buku atas kan. Gitu. Semoga menjawab ya. Oh, ini pertanyaan inovatif investing. Bagaimana tips mengetahui apakah laporan keuangan dipercantik? Sebenarnya kayak oke, kalau misalnya ada beberapa kan tipsnya kayak kita lihat ya growth-nya ini misalnya asetnya growth-nya kencang gitu kan. Tapi dia growth-nya dari mana? Apakah dari supplies gitu kan, persediaannya? Apakah pos itu yang naik kencang? Kalau misalnya naik kencang, oke, itu kan berarti dia tumpuk barang. Berarti kan ada pertanyaan kayak, jadi maksudnya apakah dia nggak laku gitu sehingga bahan baku di gudang masih ada tuh ya nggak diproduksi gitu atau kenapa? Nah terus yang kedua misalnya kalau bahan baku itu kan ada expired date-nya kan ya, if misalnya terlalu lama itu nggak diputar gitu turnover-nya gitu ya, itu barang obsolete-nya. Nah kalau obsolete kan jadi barang nilainya nol kan, nggak berguna lagi kan. Nah itu bisa di write off, hilang dong. Nah, itu kan yang pertama. Yang kedua, selain supply itu yang perlu dilihat ininya kayak piutangnya gitu kan, receivable-nya. Receivable-nya ini dia piutangin ke orang yang bisa bayar produk dia. Berapa lama sih gitu. Uh, receivable turnover-nya, piutangnya tuh makin lama makin tinggi nggak? Nah, kalau makin tinggi, nilainya makin tinggi, loh kenapa? Apakah potensi nggak terbayar nih, orang istilahnya nunggak-nunggak untuk bayar dia punya ini kan, apa, piutangnya. Jadi lu udah ambil barangnya udah diambil ke ini, si bayar, tapi loh kok nggak, dia nggak ditagi-tagi, kenapa? Nggak tertagi atau gimana, kan gitu. Kalau nggak tertagi, ya apakah itu jadi bad debt, istilahnya kan. Nah kalau itu kan potensi loss dong, lu mesti write off lagi dong, bener nggak? Dan itu juga perlu dicermati, receivable atau piutang itu ke siapa, apakah ke pihak ke affiliated gitu kan, jangan-jangan itu dia juga gitu. Dia juga artinya ya sebenarnya uh, yang ambil utang itu di sana itu dia menikmati kan, karena gue ambil barang gue bisa jualan tapi gue nggak perlu bayar bunga gitu kan. Piutang ini kan nggak ada bunga istilahnya kan, tapi yang dibebankan adalah si ya emiten ini, induknya nih misalnya nih yang kasih pinjaman piutang gitu untuk ambil barangnya dulu. Nah yang menanggung kan public investor juga istilahnya, kita nanggung karena kan untuk bikin itu ya kita pakai loan nggak gitu, itu ada bunga berjalan kan, jadi bebannya ada di si emiten gitu yang kasih piutang. Nah itu kayak hal-hal gitu harus lebih dicermati sih. Nah, takutnya kan itu jadi tidak efisien gitu. Itu salah satu contohnya. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang kayak gitu yang harus dilihat. Oh tadi ada yang nanya mana kok Billy, iya lagi ini dia jadi newly dad, apa daddy gitu ya, new daddy, jadi mas karena baru lahirannya.
Jadi minggu depan Bro Billy baru bisa join lagi. Hmm, kalau ini apa? Kalau anak usahanya ntar IPO, Merdeka sama sama Saratoga juga bisa naik ya kok. Sebenarnya gimana ya? Ini kan sentimennya ya betul. Biasanya relate lah ke ekosistemnya dia gitu kan. Company IPO berhasil, apalagi kalau harganya bagus gitu kan. Berarti kan dapat fresh money kan berarti semua plan dia yang ini kan bisa lebih secure gitu kan. Kalau plannya jalan kan pastinya dia ini apa kayak ya berarti future growth, future revenue itu kan makin besar dong. Ya berarti kan kalau si anak usahanya untung ya induknya otomatis untung juga. Nah itu sebenarnya logik aja ya. Jadi harusnya sentimennya positif. Tapi apakah signifikan atau enggak? Nah itu yang harus dihitung lagi. Cara toga ya ya biasalah ya kalau misalnya gini, kalau misalnya NAV-nya dia turun kan berarti harga harga sahamnya juga harus turun gitu. Intinya kan memang karena dia ngikut kan gitu. Tadi pembiayaan multifinance cuma Bevin yang naik atau rata-rata semua tadi sempat udah dibahas ya. Sebenarnya itu cukup merata lah, kalau yang benar sih harusnya merata karena penjualan kendaraan kan itu naik. Mm-mm. Kok jogi jersey-nya? Oh iya, karena kalau orang ngomongin MU terus kan bosan ya. Kita pilih yang anti mainstream aja ya. Peringkat berapa sih Leeds? Peringkat 14 ya sekarang. Oke. Okay. Oh bisa buat giveaway. Oh harusnya kita punya giveaway-nya nanti ini Nusantara United ya. Nanti kita minta Bro Gama ya. Sponsorin jersey-nya. Bisa dibeli juga sih setahuku. Bisa cek di website. Pertanyaan berikutnya apa lagi? Apa jatuhnya bank di US itu pengaruh ke Indonesia? Overall sih sebenarnya gini, satu hal yang terjadi di financial di global itu pasti akan mempengaruhi gitu. Apalagi ini pengaruhnya di Amerika gitu kan, bukan di negara kecil misalnya kemarin apa sih Burgundy apa itu negara yang paling miskin di dunia yang kemarin tanding sama Indonesia. Ya di situ kan kayak, nah pengaruhnya pasti gede gitu karena walaupun mungkin nggak ada misalnya pun nggak ada direct ini kerjasama atau apa yang which is nggak mungkin ya karena Indonesia juga punya ekspor impor ke sana. Nah cuman kalaupun nggak ada ekspor impor pengaruh perdagangan bla 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 tapi kan orang tetap fear-nya dapet tuh kayak dimanapun itu jadi oh kalau misalnya di US bisa hal seperti itu terjadi kan wah di negara gue juga bisa terjadi wah gue rush deh tarik duit deh gitu misalnya gue sementara amanin dulu dana gitu kan di kantong pribadi. Nah itu kan yang bank itu kan sistemnya dia cuma terima pinjaman terus jualin terima maksudnya DPK ya dana pihak ketiga gitu kan itu kan sebenarnya kayak utang bank kan terhadap si penabung kan terus dia disperse lagi ke salurin lagi ke apa siapa yang mau ambil kredit gitu kan. Nah di situ kan dia cuma hitung-hitungan tuh kayak jaga liquidity-nya kan. Kalau semua tiba-tiba ambil aneh dong karena kan sebenarnya kayak tabungan itu kan short term punya lu nabung kan sehari bisa 2 hari besok diambil tapi kalau kredit kalau lu udah ambil kredit biasa kan balikinnya bertahun-tahun kan nggak yang termnya pendek. Nah itu harus balance tuh kalau nggak semua orang yang menabung ambil tapi yang kredit belum bisa balikin nah di situ kan jadi chaos ya itu yang akhirnya menyebabkan sistemik gitu. Ya trust ke bank lagi turun mungkin ya saat ini jadi kayak walaupun sebenarnya kalau perbankan di kita kan teman-teman bisa lihat semua solid ya kemarin pencapaiannya juga all time high gitu setoran ke pemerintah juga kan dividennya sangat tinggi jadi sebenarnya di bank kita sih gak ada masalah sebenarnya ya untuk karena kita juga banyak lebih ke consumer sektor consumer lah istilahnya kan kita masyarakat gitu bukan corporate yang kebanyakan corporate dan juga corporate yang aneh-aneh keluar kan. Nah itu jadi sebenarnya nggak fundamental nggak terlalu masalah tapi memang sentimen itu mempengaruhi penurunan gitu. Jadi teman-teman kalau mau beli mending ya sampai
Biasanya sih kalau estimate dari beberapa ahli juga gitulah ya, kita diskusi teman-teman juga semua yang udah kan mungkin di akhir kuartal 3 gitu baru ada pencerahan setelah the Fed gitu, mungkin udah jelas nih stay suku bunganya nggak naik lagi. Nah disitulah titik cerahnya gitu kan untuk kita masuk ke beberapa stok yang sensitif tuh suku bunga karena di sana akan mulai turning point gitu. Oke, Bumi 2 hari ini naik di atas 5%, kira-kira target jual jangka pendek di berapa kok? Memang laporan keuangannya dia keluar ya. Tadi tuh naik berapa? Lumayan tuh. Jadi 780 juta dolar ya kalau nggak salah ya. Dari ya laporan keuangan dia keluar bagus memang. Sebenarnya kalau 140-an itu kan target pertama, 160-an target berikutnya. Jadi itu bisa dijual. Terus anywhere below 120 atau mendekati itu sebenarnya kita consider murah karena itu modalnya Salim juga. Jadi bolak-balik aja di situ. Dengan bolak-balik sambil perhatiin volume produksinya sebenarnya dia tercapai nggak, karena mungkin biasanya tuh dia kayak agak miss ya dari target bisa 80 juta ton production, biasanya rada-rada miss tuh karena faktor cuaca dan lain-lain. Nah itu juga harus dikawal terus ya. So far dengan kenaikan harga batu bara mungkin nggak akan terlalu turun banyak saat ini. Jadi memang kalau kayak dengan hitungan kalkulasi yang baru kan dia akan lebih real gitu dari penjual emiten batu bara ini kan. Dia ikutin harga 2 bulan terakhir, terus tapi bobotnya 1 bulan yang terakhir lebih besar gitu kan. Nah jadi itu nggak terlalu jompang tuh antara harga jual dengan royalti yang dibayar ke pemerintah, sehingga menjadi lebih efisien. Itu juga menguntungkan sebenarnya untuk sektor batubara. Tadi itu ya menjawab Bumi ya. Apa nih Febrika, aku mau buka akun tapi identitas katanya nggak sesuai. Oh, boleh nanti dibantu tim call center ya. Biasanya itu sama data dukcapilnya ya. Inovatif investing, apa rekom reksadana diterima selain TEFIT? Oke, ini teman-teman kalau misalnya interest di reksadana ya, kan sekarang ini corporate bonds itu lebih stabil kan. Jadi dengan bunga yang lagi tinggi, lumayan tinggi lah. Jadi kan nggak return tahunannya tuh bisa adjusted lumayan bagus. Jadi memang salah satunya TEFIT. Tapi kalau memang kita lihat kayak mulai ada penurunan yield dan lain-lain, itu yang bisa lagi kayak TEDAT 2 gitu ya, kayak Trimegah dana tetap. Jadi dia lebih ke mostly isinya government bonds. Nah itu juga bisa tuh diincar ya ketika nanti ada turning point yang tadi aku bilang tuh, kayak suku bunga mulai berbalik arah. Nah hal itu bisa manfaatin karena dia korelasinya biasanya bisa almost double digit tuh kalau memang momentumnya bagus ya. Tapi mungkin belum sekarang lah, aku pikir saya masih tetap di TVIP aja gitu. Atau memang ya sekalian yang mau aman ya trim kas 2 aja dulu RDPU gitu kan, sambil lihat-lihat momentum. Atau memang ketika nanti indeks bottom banget ya baru masuk lagi ke Bastra yang reksadana campurannya gitu ya. Itu kan kita ambil momentum harga saham lagi murah gitu. Suara kok kenapa suara ya nggak kedengeran ya? Apalagi ya, setuju. Oh ya, Lanvenia. Kalau Tin gimana kok? Laba turun tapi dia suka ngikut Inco dan Antam ya kenaikannya. Ya sebenarnya memang apa ya, itu kan trio kuek-kuek juga ya. Antam, Inco dan Timah. Walaupun sebenarnya Timah itu ya it's different dengan nikel gitu. Yang sekarang memang lagi hype itu kan nikel. Kan oke lah, anggap yang hype itu sebenarnya apa aja sih mineralnya. Orang lihat kan yang related to EV, berarti kan ada kayak copper, kobalt gitu kan, terus udah gitu ya nikel, aluminium maybe gitu untuk EV spesifik gitu kan. Kalau timah kan mostly lebih ke elektronik gitu, dan memang harganya tuh juga
mungkin bukan di drive Indonesia ya, maksudnya mungkin Malaysia tuh yang bisa somehow lebih ngedrive harganya. Tapi untuk posisi-posisi tadi, timah itu teman-teman tadi aku bilang ya, bisa lihat di chart juga. Sebenarnya sih masih downtrend ya, tanda-tanda tanda-tanda rebound. Ya, nanti teman-teman lihat lah. Kalau misalnya mau masuk sih, gue sih mending tunggu dulu gitu. Sambil perhatiin harga si komoditinya. Karena ini kalau 700-800 murah. Tapi kalau sekarang masih downtrend. Kecuali dia nanti benar confirm ada satu sentimen ya. Jadi gue sih masih nanti aja lah. Bahas Tugu. Tugu sebenarnya banyak hal yang menarik ya dari Tugu kan. Mungkin teman-teman tahu dia rencana mau stock split 1:2 ya. Efektif harusnya di akhir Mei gitu ya. Itu kan satu hal gitu, sehingga dia menjadi lebih liquid. Kalau sekarang mungkin masih agak kurang ya, kadang bid overnya kan teman-teman bisa lihat cuma 100-200 lot gitu ya, atau kadang lebih kadang kurang. Nah, setelah itu berharap itu sentimennya kan bisa positif biasanya kan, habis stock split. Terus udah gitu dividennya ini nanti gimana dari hasil pembayaran yang kemarin menang pengadilan itu, yang dari kasus tahun 2006 itu kan udah masuk tuh harusnya sekitar 600 miliar gitu kan. 600 miliar ini belum termasuk bunga ya, bunga yang berjalan dari tahun 2006 yang harusnya dikalkulir juga. Maksimum harusnya itu bisa sampai 1 triliun lah. Nah, 1 triliun itu kan equal to berapa gitu kan, 600-700 perak lah kalau misalnya dibagi full menjadi dividen spesial. Ya itu angan-angan sih, tapi kalau misalnya hanya dari 600 M aja itu kan ditambah dengan yang laba berjalan gitu kan, harusnya kalau itu dibagi jadi dividen spesial maybe 500 perak, 600 maybe ya, maksimum segitu. Itu halusinasi sih, maksudnya kita berangan-angan ya, karena kan kita nggak tahu keputusan manajemen akhirnya akan menggunakan dana itu untuk return earning mungkin, atau untuk capex yang lain, atau kalau nggak ada kebutuhan ya mungkin baru dibagi kan gitu. Tapi kalau misalnya memang dia bagi dalam special dividend 500 perak aja, itu kan berarti berapa persen yieldnya dari harga sekian 2000 kan, itu equal to 25%. Jadi itu bisa jadi kayak bonus gitu, bisa wow ya. Untuk tahun ini sih harusnya harganya naik lagi gitu. Sama mungkin ya nantilah ya rencana kayak divest or re-evaluation asetnya itu kan juga bisa potensi naikin dia punya nilai equity-nya. Itu yang masih berjalan. Memang untuk corporate action kayak gini kita mesti tunggu gitu. Tapi yang pasti at current condition aja dia punya PBV kan cukup low, 0,4 gitu ya. Walaupun kita nggak maksudnya gini lah, nggak berharap kan dia kayak PBV-nya 2 atau 3, tapi on historical data juga harusnya wajar di angka 0,8 tuh sampai 1 tuh sebenarnya masih wajar. Nah, teman-teman kan bisa cek sendiri tuh book value-nya berapa, 4.600 something kan. Jadi sebenarnya masih so far di bawah harganya. PE-nya juga I think nggak terlalu mahal ya, 10. Dan memang kemarin sempat ada yang Pertamina depo kebakaran itu ya, pastinya dia ada beberapa yang harus dibayar gitu kan, karena sebagai dia perusahaan asuransi. Cuman I think itu nggak terlalu maksudnya nggak signifikan lah sampai merubah dia punya bottom line. Itu mungkin penjelasan mengenai Tugu. Jadi kalau misalnya beberapa value investor, I think ada yang cukup suka ya dengan model-model seperti ini. Indi laba juga bagus ya, dan dia juga punya prospek di motor-motor listrik kan. Jadi sebenarnya Indi ya salah satu yang diperhatiin tuh, model-model Indi, Toba. Sebenarnya dia udah ada rencana yang cukup jelas lah, selain dia sekarang masih di batu bara, tapi dia udah ngerti, oke, gue ke green energy tuh nanti ke depan pengembangannya fokusnya yang mana, motor listrik atau kendaraan listrik. Nah di situ sebenarnya cukup jelas sih, dibanding mungkin beberapa yang kayak masih belum terlalu clear kan, ITMG atau Bumi mungkin masih program 2030 kan yang kayak gitu kan.
BPTR mah itu lihat teknikal aja ya BPTR ya. Karena fundamentalnya gue nggak perhatiin sih. Cuman memang kan itu salah satu yang fenomenal juga lah ya pergerakannya, hype juga gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan itu mm, bisa scalping scalping di situ. Cuman kalau fundamental, I no comment. Kemarin I think Morat issue udah belum ya? Gitu. BTPS, Bang BTPS itu kan Bang BTPN Syariah ya. Sebenarnya BTPS itu termasuk salah satu bank syariah yang cukup baik sih. Kalau misalnya uh, mungkin tipikal syariah kan memang gitu kan. Maksudnya boleh dikatakan risknya lebih besar gitu, kredit risknya ya. Jadi NPL lebih tinggi wajar. Cuman secara grupnya BTPN-nya juga kelihatannya sih cukup solid gitu. Walaupun secara teknikal sebenarnya agak-agak I don't know ya zigzag begitu kayak sekarang udah cukup bottom. Kemarin juga sempat bahas nih, harusnya sih kalau kalau misalnya kepala 2000-an awal tuh cukup menarik lah untuk di collect gitu kan, ya berharap bisa mantul lagi gitu kayak ke 3000-an gitu kan, ke 3000, jadi kayak mondar mandir di situ aja. Secara fundamental cukup baik, jadi dia keep growing gitu kalau mau memilih saham bank syariah. ITMG, ya ITMG, UT, beberapa batu bara tuh memang ngandelin dividen ini ya untuk yang tahun kemarin ya. Jadi apakah dia masih akan sama seperti tahun lalu tahun ini dividennya kemungkinan kan tidak, karena harga average selling price-nya aja kita kan udah bisa lihat sendiri gitu, 3 bulan berjalan kan harga batu baranya turun ya. Jadi memang itu hanya untuk kalau misalnya wise-nya yang mendekati dividen jual gitu, wise-nya seperti itu. BBNI BBNI sih harusnya gini, kalau beli bank-bank gede ya yang related to IHSG, dia kan drivernya IHSG gitu ya. 4 bank ini turun ya IHSG udah pasti turun, korelasinya juga cukup gede. Gue sih beli ya biasanya tergantung IHSG. Kalau misalnya IHSG-nya mendekati support kayak kemarin 6 gitu misalnya, around gitu lah ya, 6550 sampai 6650 misalnya, ya gue beli gitu. Pada saat itu lihat dulu bank mana yang lagi mendekati supportnya gitu, yang mana beli. Jadi kemungkinan reboundnya lebih cepat, itu aja sih. Cuman ada target nggak sampai berapa? Enggak gitu. Lebih liatin indeksnya kapan mau merah lagi gitu. Jadi kalau misalnya udah hijau 2-3 hari, jual gitu. Di saat market sekarang masih volatile seperti itu tekniknya gitu. Untuk khususnya bank-bank gede ya, atau yang related kayak ke ini bobotnya gede ke IHSG. BTN juga harusnya murah ya, dia murah isi juga kan, harganya masih di bawah. Jadi kayak harusnya BTN tuh satu yang gue liatin juga sih, untuk long term ya itu bagus. Arto, nah Arto itu yang masih skip tuh, karena kayaknya kemarin apa dia punya pundanya kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bagus gitu kayak so far, belum on track lagi sih, mungkin nanti dilihat lagi ya. Memang harganya udah rata-rata di bawah modal dulu ya, right issue yang 2300-an. Jadi ini kalau kita beli sekarang sebenarnya itu kita udah dapat modal lebih murah dibandingkan kebanyakan orang gitu kan. Cuman ya itu kita kayak ini sebenarnya konsepnya kayak menangkap pisau jatuh gitu kan, how low ini akan turun gitu ya, tergantung ketika memang ada perbaikan di sisi fundamentalnya gitu. Kalau belum berarti kan dia belum ada alasan untuk naik gitu. Kalau turun ya turun mah gampang, lebih gampang turun dibanding naik kan. Konsepnya kan begitu ya. Nah, jadi dia harus buktikan dulu bahwa dia bisa 2023 at least kuartal 1 tuh bisa turn around ke positif lagi gitu.
Dan harapannya harusnya targetnya kan bisa full year-nya lebih baik dibandingkan 2021 kan. Bukan 2022 gitu, karena 2022 menurun gitu compare to 2021, apalagi main keluar MSCI dan lain-lain, berarti kan nggak ada penopangnya. I mean kayak investor asingnya kan nggak bisa support beli ya kan, itu sekarang mengandalkan lokal. Jadi gue masih lihat sampai memang ya Q1-nya gimana gitu. Teki Mian Cafe bagus. Teki Mian Cafe sih selalu murah ya gitu. Cuman memang di beberapa sisi kan dia selalu hutang, itu yang pertama. Mungkin ada yang tidak comfort dengan model seperti itu. Terus ada juga yang ya apa kayak orang bilang pakai kertas brown paper itu yang untuk e-commerce dan lain-lain. Ya well, itu yang harus dilihat juga apakah itu menjadi masih growth gitu. Terus harga pulp and paper price gitu kan kemarin sempat turun. Sekarang gimana gitu? Apakah masih bisa naik? Nah, jadi ada beberapa variabel tuh yang sebenarnya gue lebih suka lihat apa sih yang bisa jadi sentimen dia naik gitu, bukan hanya sekedar murahnya ya. Mungkin kita menilai ini saham murah nggak dari valuation PE-nya, PBV-nya gitu kan, compare to historical, yaitu mungkin kita tahu bahwa sekarang saham ini oke, murah. Nah, tapi kan faktor step keduanya itu, oke, sentimen berikutnya apa nih untuk dia naik nih gitu, kayak ada permintaan demand yang gede nggak dalam waktu dekat sehingga dia bisa melonjak gitu revenue-nya misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin belum ketemu ya di sini ya. Udah sering dibahas berkali-kali sih kayak ya kecuali di mana gitu ada permintaan yang gede, misalnya orang kan bilang di India gitu, jadi harapannya gitu kan, karena dia lebih aware terhadap kebersihan, terus penggunaan tisu gitu lebih banyak ya. Tapi when gitu, jadi mungkin so far ya masih so aja, lebih ke teknikal sih, karena tim Prima Ideas kan juga lebih suka bahas di teknikalnya gitu, bukan fundanya ya. SCMA, nah SCMA nih gue sering wondering nih, SCMA sama MNCN sebenarnya kan kalau secara kasat mata ya orang jelas lah bisa nebak gitu MNCN lebih murah gitu. Tapi kan SCMA ada video gitu, which is video itu grow terus gitu kan secara apa number of usernya, terus udah gitu dia juga udah BP misalnya. Ya MNCN juga punya RCTI Plus sebenarnya kan begitu. Cuman kemarin memang agak menurun ya labanya MNCN. Cuman bagaimanapun juga secara valuation lebih murah sebenarnya MNCN. Di satu sisi seperti itu sih. Kalau tadi step 1 kita cari mana yang lebih murah gitu kan. Baru step 2-nya faktor growth-nya apa gitu. Nah, mungkin secara in general media ini bisa jadi agak positif gitu ketika nanti ada pemilu ya kan. Ada ya menjelang pemilu biasa permintaan terhadap iklan naik lah. Nah di situ mungkin yang teman-teman bisa liatin. Tapi ada faktor lain nggak? Nah faktor XX-nya kan kita mesti lihat kan. Biasa kalau ownernya itu relate ke politik gitu kan, orang ya ada yang nggak suka juga gitu kan, karena itu biasanya jadi bias. Nah yang kayak gitu sih harus dilihat. Cuman kalau misalnya di compare memang MNCN cukup murah dibanding SCMA ya gitu. Sekarang ya maksudnya ini kita nggak heran, maksudnya SCMA naik hari ini kan sebenarnya dia relate yang kata dibuka MTech ya kan, even Same gitu grupnya MTech semua naik, jadi kayak ya ikut-ikut gitu lah. Lili.id, kok obligasi corporate apakah selalu higher risk dibanding obligasi government? Apa hal ini perlu dipertimbangkan saat memilih reksadana? Definitely, karena sebenarnya obligasi government bonds itu kan kayak asumsinya zero risk gitu, karena pemerintah pasti bayar. Ya walaupun di beberapa jarang banget lah, tapi ada negara yang sebenarnya bisa bangkrut kan, tetap aja ada resiko, tapi boleh dikatakan almost zero gitu. Kalau corporate kan ya ada dong, ada resikonya gitu, karena cash flow-nya lancar nggak, terus bisnis modelnya sunset nggak, ya seperti hal-hal seperti itu kan, ada disruptif nggak. Makanya corporate bonds itu ada ratingnya A plus atau A minus. Kalau government bond kan mana ada ratingnya sih, ya karena ngapain di rating gitu, nggak ada risknya. Nah, cuman memang kalau untuk in term of stability dan juga higher return, yaitu tentu lebih gede dari
corporate bonds gitu. Balik lagi, sekarang mungkin masih prefer corporate bond, tapi nanti once suku bunga itu mulai turun, yield turun, itu kan berarti yield turun berbanding terbalik dengan harga bonds kan. Harga bondsnya naik tuh. Nah, harga bonds naik ini kan lebih ke yang government bond yang sensitif kan terhadap suku bunga itu kan. Nah, di situ reksadana-reksadana yang pendapatan tetap yang isinya government bond, tadi yang dibilang TEDAT gitu kan, trimegah pendapatan tetap itu bisa naik. Nah, hal seperti itu tuh. Itu yang jadi patokan ya. Untuk saat ini lebih condong tadi taruh di saham atau reksadana, preferensi saja. Kalau misalnya kayak kita ngerti banget Bevin, ya kita beli Bevin lah. Tapi jangan salah, banyak reksadana juga yang isinya Bevin, right? Nah, seperti itu contohnya. Aces, mungkin Aces nih banyak yang compare Aces sama Era gitu. Sebenarnya mendingan beli Era gitu, lebih solid. Dia punya penjualan, laba juga estimate-nya harusnya lebih baik gitu. Dibandingkan Aces. MLPL, MPPA belum liatin lagi sih karena ya grupnya itu lagi ku tidak lihat. BCBR dan OCBC untuk invest 5 tahun pilih mana? OCBC, waduh, siapa yang invest di OCBC gitu? Misalnya ya, karena I don't think dia bagi dividen, right? Dia nggak bagi dividen selama berapa NISP kan? NISP kan cuman 2021. Nah, itu nggak stabil. Berbanding terbalik dengan BCBR yang selalu rajin bagi dividen. Karena dia setor juga kan ke Pemda kan. Dan lumayan lah rata-rata terukur gitu kan. Dividen per share-nya tuh angkanya kurang lebih sama. Jadi hitung aja kayak harga deposito gitu kan. Dan deposito yang lumayan tinggi lagi gitu. Kayak 8%, 9% cross ya kan. Nah, dari situ tuh untuk kalau gue sih tetap lebih pilih BJBR. Raja tidak dilihat dulu. Kayaknya pelosotan itu gampang turun, naiknya susah. Ya, begitulah kehidupan. Gampang turun, naik susah. Nah itu. IATA juga nggak dilihat ya, karena grupnya MNC ini nih yang mungkin orang kan juga liatin, ya nggak mau menjudgment sih, tapi gue karena kan kiprah politik dan lain-lain itu harus dilihat ya. Cepin melihat faktor menjelang Idul Fitri dan sektor properti yang ada mallnya, tolong dibahas. Oke, dari Ridwan. Cepin, kita juga mungkin beberapa pertemuan yang lalu kan sering bahas ya, poultry sama Bro Billy juga. Sebenarnya cukup menarik sih untuk yang ayam-ayaman ini. Telur, I think ya kita harus lihat lagi harganya udah naik atau belum ya. Terus udah gitu harga daging ayam bagaimana ya. Cuman kalau pemerintah jaga harga supaya lebih stabil kan harga sebenarnya nggak terlalu melonjak. Jadi kayak dilema nggak sih? Kayak harga di pasar stabil, tapi kan nggak menguntungkan gitu sebenarnya bagi penjual, tapi menguntungkan bagi pembeli kan gitu ya. Cuman anyway, biasanya 1 bulan sebelumnya sih atau sampai maksimum after 1 bulan setelah Lebaran biasa poultry bergerak lah. Dan memang kayak Japa, Quiet murah, Cepin tentu top of mind-nya gitu kan. Kalau yang gila-gilaan itu main ya yang kayak gitu ya, itu potensi. Properti yang ada mallnya tolong dibahas. Sebenarnya gini, kalau properti mostly kan yang dapat recurring income dari pendapatan sewa gitu ya, even itu mall ataupun office gitu, itu mostly ya banyak di Pewon, 50% lebih recurring income. The second largest maybe Sumarekon ya, karena 25%-an sampai 30%-an itu dari recurring income, dari terutama dari mall-mallnya. Dengan okupansi yang sebenarnya udah di atas 90% juga gitu kan, dan rental rate-nya juga mulai udah stable gitu ya. Harusnya sih kayak gue melihat Sumarekon tuh cukup menarik ya. Balik lagi cuman faktor apa yang membuat dia rebound ya, balik tadi apakah suku bunga itu udah peak atau enggak gitu. Karena ketika itu memang firm
peak gitu. Nah, barulah yang sensitivity terhadap suku bunga ini mulai naik gitu. Kayak salah satunya ya si properti ini gitu. Jadi ya kalau CTRA BSD mungkin agak di bawah ya untuk rental recurring income-nya gitu. Cuman kenapa Ridwan nanya spesifik mall ya? Dia anak mall nih kayak jalan-jalan ke mall nih. Udah lihat rame nih. Tapi kalau lihat Central Park Mall itu udah dijual ya sama PLN ya ke Jepang ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang melihat PLN dapat lonjakan itu laba kan dia sempat jual mall itu kan. Nah, HPLN itu land banknya paling sedikit sih dibanding yang lain. Jadi itu harus mempertimbangkan kalau mau beli HPLN. Cuman yang pasti masih growth yaitu Summarecon. Kita fokus aja di Summarecon, BSD sama CTRA. Kalau industrial estate-nya, gue lebih suka mungkin saat ini Demas ya. Demas itu dia juga salah satu yang rajin bagi dividen. Dividennya juga nggak kaleng-kaleng sih menurut gue ya. Cash reserve-nya juga ada. Mungkin dividen interim nanti masih bisa bayar 5 perak, maybe more or less gitu. Nanti mungkin estimate gue. Jadi harusnya masih ada 3%, 4% yield gitu ya. Dari situ, nah itu cukup menarik tuh. Kalau SSIA kan lebih yang karena low base, dia jualan banyak ya. Tapi kalau Demas ini kan salah satunya cukup stabil sebenarnya. Dan dia juga balik-balik lagi kan grup gede ya. Jadi memang lebih stabil aja sih. Kayak tadi lu misalnya pilih Bank BJBR karena misalnya mengharapkan return dari dividennya gitu setara deposito per tahun, at least di atas deposito. Nah, ini sama lah, Demas kurang lebih seperti itu. Dan memang investment juga lumayan meningkat kan di sini. Nasi arahnya ke kanan, ya masa ke kiri. Era goodnya, makanya era over ACES gitu ya, era kita pilih. Medco kemarin tadi kayaknya masih downtrend ya, cuman yang related to oil lumayan menarik sih, karena oil kan seperti $70 lagi ya. MAPI kok apakah masih uptrend? MAPI gimana Hans, technical? Masih dong. Pertanyaan ini, as long dia sebenarnya masih di atas 1400 tuh masih strong uptrend ya menurut gue ya. Dan dia punya laba juga solid, kemungkinan kuartal 4 juga lumayan solid. Jadi sebenarnya MAPI adalah salah satu saham yang gue sesalkan kenapa jual terlalu cepat. MAPI untuk invest mungkin lebih relate ya, karena consumer ya, sekarang kan orang 2023 kayaknya temanya consumer, jadi mungkin itu masih lebih strong gitu ya. Walaupun Akra juga lonjakan sih di labanya, tapi MAPI kayaknya lebih cakep. Asal long term, nah relate ke ya selain otomotif, dia juga relate ke logistik ya kan, relate ke digital. Nah, gitu. Laju, maksudnya saham laju. Yang IPO gini ya kadang agak gimana ya? Ya kalau gini kan orang udah mau, nggak tahu ya, udah mau bubar jalan ya. Laju, biasa kalau udah ARB gini orang udah rebutan jual nih, sampai kan pasti orang udah pada cuan ya, logikanya yang punya kan semua pasti ini kan sempat dari all time high, berarti kan cuan kan ya. Dikasih tes ARB gini orang pada antri jual terus nih sampai mungkin 2-3 hari maybe. Nah di situ baru stabilize lagi. Itu sih pattern psikologis aja. Jadi mungkin ya masih agak turun sampai berapa kali, 2 kali, 3 kali ARB. Oke, kalau begitu thank you teman-teman yang sudah menemani saya cuap-cuap hari ini. Semoga tidak bosan ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Thank you banget udah menemani waktu gabut hari ini. Oke, bye-bye. Semoga terupdate. Sampai jumpa lagi.